Baik, sesuai dengan topik yang ditugaskan kepada saya ingin memberikan sedikit pengantar tentang randomized control trials. Mengapa kita sebagai seorang interventional cardiologist perlu untuk mengetahui hal ini. Teman sejawat sekalian mungkin masih mengingat dengan baik bahwa dalam 1 bulan terakhir ini kita dikejutkan dengan The Lancet Gate, di mana paper besar di 2 jurnal internasional yang reputable, yaitu Lancet dan New England Journal of Medicine, di-retract oleh authornya dan setelah mendapatkan komentar dari para saintis dan juga klinisi. Sebagai note-nya, saya ingin menggarisbawahi bahwa penelitian yang dipublikasikan ini adalah sebuah registry multinasional. Jadi ini memang bukan RCT. Nanti akan kita bahas kemudian. Nah, meskipun paper-paper atau manuskrip ini dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi baik, namun kita harus tahu bahwa tetap akan banyak pitfalls-nya dari publikasi ini. Sebagai editor jurnal, Prof. Dikdo, Dr. Jarir, dan Dr. Sunu sangat berpengalaman, pasti sudah sangat aware dengan beberapa problem kalau ada para author yang nakal dalam tanda kutip karena memfabrikasi data, ada falsification, duplication, dan juga ada konflik interest. Nah, untuk para klinisi seperti kita, memang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meyakini bahwa artikel penelitian yang kita baca ini memang secara saintifik valid dan dapat dipercaya. Nah, sejawat sekalian, sebagai interventional cardiologist, mungkin ada banyak anekdot ya. Ini saya tampilkan beberapa. Ada yang bilang bahwa apa yang bisa membuat kita menjadi interventional cardiologist yang extraordinary, ada satu quote dari India yang menyatakan bahwa kalau kita bisa meng-create sebuah komplikasi yang dramatis dan berhasil mengatasinya, maka kita adalah interventional cardiologist yang extraordinary. Silakan kalau ada sejawat yang setuju dengan anekdot ini. Namun ada juga yang bilang bahwa good interventional cardiologist adalah yang bisa bekerja multitasking, bisa menyelesaikan masalah, biasanya adalah copy addict, seperti Dr. Sunaria dan Dr. Sunu ya, dan biasanya akan traveling keliling dunia. Jadi sejawat sekalian, kalau berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama, tentu yang kita harapkan adalah seorang interventional cardiologist yang baik diharapkan dapat membuat clinical judgment yang akurat, bisa memilih best practice treatment dengan tetap menghormati nilai-nilai yang ada pada pasien, dan tentu saja yang tidak bisa ditinggalkan adalah kemampuan atau skill untuk melakukan high quality prosedur dalam tindakan kardiovaskular. Dan semua ini didasarkan pada the best scientific evidence yang tersedia. Mengingatkan kembali tentang level of evidence pada evidence-based medicine, yang ada di puncak piramida paling atas adalah meta-analysis dan juga systematic review dari berbagai randomized control trials. Kemudian di bawahnya paling tidak 1 RCT dengan jumlah sampel yang besar. Kemudian baru di level berikutnya adalah control study yang tanpa randomisasi. Dan kemudian di level bawahnya adalah well-designed quasi-experimental study, dan baru di bawahnya adalah case control, comparative, descriptive study, dan lain-lain. Dan yang ada sebetulnya pada level yang paling bawah adalah expert consensus, yang memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Level of evidence itu diadopsi juga oleh European Society of Cardiology dan juga oleh PERCI, di mana membagi level of evidence-nya secara umum adalah A, B, dan C berdasarkan meta-analisis, kemudian single randomized clinical trial, dan juga level of evidence yang paling rendah adalah dari expert opinion. Nah, untuk menjawab mengapa kita membutuhkan RCT pada intervensi kardiovaskular, saya akan menyampaikan dalam bentuk ilustrasi kasus. Ini kasusnya adalah kasus real, namun ada beberapa bagian yang saya modifikasi untuk bisa mengilustrasikan kenapa kita memerlukan RCT. Jadi ada seorang laki-laki 61 tahun, dia masuk ke IGD rumah sakit secondary care hospital yang tidak bisa melakukan primary PCI dengan keluhan angina khas infark dengan onset 6 jam sebelum masuk rumah sakit.
dengan faktor risiko diabetes dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kompos mentis dengan tekanan darah 140/90, tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik yang lain dengan hasil gula darah sewaktu 220. Kita bisa apresiasi bahwa dari EKG dalam onset 6 jam angina, kita dapatkan irama sinus dengan ST elevasi dan mulai terbentuk Q patologis di anterior lid. Dan kemudian dokter jaga IGD-nya yang menerima pasien, mungkin dokter umum atau bisa juga PPDS, mengkonsulkan kepada kardiologis yang sedang bertugas. Dia menyampaikan bahwa diagnosis pasien ini adalah laki-laki 60 tahun dengan acute anterior STEMI, onsetnya 6 jam, dengan komorbid diabetes mellitus dan hipertensi. Sudah diberikan oksigen, kemudian sudah di-loading dengan dual antiplatelet, yaitu ASA dan clopidogrel. Dan juga untuk anti-anginanya diberikan nitrat sublingual. Sejawat sekalian, dalam percakapan antara dokter jaga IGD dengan dokter spesialis jantung yang dikonsulkan, muncullah pertanyaan klinis yang pertama. Pertanyaan klinis yang pertama adalah, apakah mereka akan melakukan fibrinolitik pada pasien ini di rumah sakit itu, ataukah mereka akan mentransfer, merujuk pasien ini ke rumah sakit lain yang punya kapasitas untuk melakukan primary PCI 24/7. Pada akhirnya mereka memutuskan, kita akan bahas nanti pertanyaan-pertanyaan klinisnya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk merujuk pasiennya ke PCI Capable Hospital. 2 jam kemudian, pasiennya sampai di IGD rumah sakit rujukan, kebetulan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pasiennya datang sampai di IGD kami dengan presentasi masih tetap nyeri dada dan disertai dengan sesak nafas. Pasiennya tampak gelisah dengan tekanan darah 80/65, dengan mulai didengar ada ronchi basah dan juga akralnya mulai dingin. Segera di IGD diakses sebagai acute anterior STEMI onset 8 jam dengan shock kardiogenik. Dengan gambaran EKG-nya yang kita lihat berubah menjadi new RBBB dengan tetap ada elevasi di anterior. Nah, diskusi antara dokter emergency dengan konsultan kardiologis yang bertugas kemudian menimbulkan kedua, yaitu apakah pasien ini akan reload dengan poten antiplatelet dengan tadi berdasarkan di rumah sakit sebelumnya sudah di-loading dengan ASA dan clopidogrel. Pasien kemudian didorong segera ke cath lab, dan sampai di cath lab muncullah pertanyaan klinis yang ketiga. Ini pasien mau dipasang IABP atau tidak? Karena pasiennya STEMI anterior dengan shock kardiogenik, tensinya 80-an, akralnya dingin. Mereka memutuskan untuk quick in, quick out, langsung melakukan angiografi. Kita bisa apresiasi bahwa tampak ada total oklusi di proximal LAD dengan gambaran trombus. Kemudian juga ada lesi yang signifikan di mid LCX dengan right coronary artery-nya yang tidak ada signifikan stenosis. Nah, muncullah di cath lab itu pertanyaan klinis yang berikutnya, yaitu dengan gambaran total oklusi di proximal LAD dan trombus, apakah mereka harus lakukan aspirasi trombus atau tidak? Pada akhirnya mereka tidak melakukannya, mereka langsung membuka dengan wire crossing dan kemudian predilate dan kemudian akhirnya dilakukan primary PCI dengan implantasi satu drug eluting stent di proximal LAD dengan hasil baik, namun masih ada remain stenosis di vessel yang lain. Muncullah kemudian pertanyaan klinis yang kelima, apakah mereka akan revascularize culprit only seperti yang sudah dilakukan? Apakah harus melakukan revaskularisasi komplit pada pasien ini mengingat kondisinya adalah shock kardiogenik. Nah, sejawat sekalian, kita bisa bayangkan dari satu kasus STEMI ini saja, begitu banyak pertanyaan klinis yang bisa muncul. Dan kita bisa bayangkan apabila kita tidak berdasarkan pada data saintifik yang tersedia, maka semua pertanyaan klinis ini bisa sangat panjang menjadi bahan argumentasi yang mungkin akhirnya akan berdasarkan pengalaman empiris ataupun preferensi dari para operator atau kardiologis yang sedang bertugas. Jadi pada topik-topik seperti inilah RCT dapat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis ini. Kalau kita review secara cepat pertanyaan klinis yang pertama, apakah mereka harus melakukan fibrinolitik
di rumah sakit First Medical kontaknya atau ditransfer. Data-data mulai dari tahun 93 ketika pertama kali RCT membandingkan fibrinolisis dengan angioplasti sampai Danami yang follow up 16 tahun dengan jelas menyatakan bahwa primary PCI memiliki outcome yang jauh lebih baik ketimbang fibrinolisis kalau onsetnya sudah lebih dari 3 jam. Termasuk saya cantumkan di sini adalah publikasi di New England Journal of Medicine 2003 yang menyatakan bahwa kalau kita reperfusinya itu termasuk mentransfer pasien ke primary PCI Capital Hospital, selama transfernya kurang dari 2 jam, maka outcome-nya tetap lebih baik ketimbang dilakukan fibrinolitik on-site. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ada satu publikasi dari studi Plato yang menunjukkan bahwa poten antiplatelet ticagrelor memberikan penurunan mortalitas pada pasien-pasien dengan ST elevasi ACS maupun non-ST elevasi ACS dibandingkan dengan clopidogrel, sehingga bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin nanti Dr. Jarir bisa mengelaborasi sedikit bahwa apakah kemudian ada pharmacoeconomical benefit dengan adanya poten antiplatelet ini. Kemudian pertanyaan klinis yang ketiga, apakah mereka harus melakukan memasang IABP pada pasien STEMI dengan shock cardiogenik? Kita tahu bahwa sejak adanya hasil trial IABP shock 2 trial yang menyatakan bahwa penggunaan IABP rutin pre-prosedur ternyata tidak berhasil menurunkan 30-day mortality pada pasien-pasien infark miokard yang disertai dengan shock cardiogenik, sehingga guideline sekarang, panduan yang kita adopsi merekomendasikan bahwa pemasangan IABP secara rutin tidak lagi direkomendasikan pada infark miokard dengan komplikasi shock cardiogenik. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah mereka harus melakukan trombus aspirasi? Kita kembali pada total trial, semua pasti ingat bahwa trial besar ini menyatakan bahwa aspirasi trombus secara rutin ternyata juga tidak berhasil menunjukkan perbaikan outcome pada 1 tahun pertama dan justru berhubungan dengan meningkatnya incidence dari stroke ischemic. Dan yang terakhir, apakah mereka perlu complete revas atau culprit only? Ada beberapa data yang berbeda dari beberapa RCT. Salah satunya adalah RCT yang dipublish tahun ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan luaran klinis bagi mereka yang dilakukan culprit vessel only maupun complete revaskularisasi. Namun mereka juga, studi ini juga menegaskan bahwa revaskularisasi dari lesi non-culprit itu juga setara hospital survival-nya dan juga acute kidney injury yang memang sangat-sangat dikhawatirkan pada populasi shock cardiogenik yang menyertai infark miokarda. Nah, apa yang bisa kita pelajari bahwa dalam satu kasus STEMI saja yang sangat biasa kita hadapi sehari-hari, banyak sekali pertanyaan klinisnya, dan kalau sejawat sekalian kita semua bisa menjawab itu dengan cepat, itu adalah berkat adanya kumpulan pengetahuan yang selama ini kita pelajari, yang berdasar atas berbagai bukti ilmiah yang ada. Yang perlu kita ingat adalah bahwa bukti ilmiah ini dari hari ke hari bertambah terus, sehingga menjadi kewajiban kita untuk selalu mengupdate knowledge kita dari berbagai RCT. Nah, sedikit overview tentang RCT. RCT ini dikatakan bahwa kekuatan yang utamanya adalah bahwa populasinya ini sangat homogen karena semua bias yang mungkin terjadi itu dikontrol dengan baik. Namun tidak berarti bahwa studi-studi yang tidak terrandomisasi itu bukan berarti kemudian menjadi tidak valid, gitu ya, karena RCT pun apabila tidak didesain dengan baik, kita juga tidak bisa mempercayai hasilnya. Jadi beberapa pertanyaan penelitian memang tidak bisa dijawab tanpa RCT, namun tetap saja ada beberapa RCT yang belum bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Ini adalah sedikit perbandingan antara RCT dengan real world data. Mungkin ada beberapa saintis yang tidak setuju dengan penggunaan real world data, tapi lebih cocok mungkin untuk disampaikan sebagai yang satu adalah randomized dan yang satu adalah non-randomized.
karena biasanya adalah real world data ini berdasarkan studi-studi observasional, berdasarkan registry misalnya, dan memang tetap studi yang non-randomisasi ini memiliki kekuatan juga. Yaitu apa kekuatannya? Karena memang ini mewakili populasi yang sesungguhnya, maka akan lebih mudah untuk kita untuk mengaplikasikan hasilnya kepada populasi di tempat lain. Kemudian kelemahan dari RCT yang biasanya sangat high cost, itu juga bisa diakomodir dari registry yang biasanya jauh lebih murah ketimbang kita mendesain sebuah RCT. Dan meskipun ini studi yang tidak dirandomisasi, paling tidak studi-studi registry yang menghasilkan real world data ini bisa menghasilkan hypothesis generation. Walaupun kemudian kalau memang masih meragukan, tetap membutuhkan RCT untuk mengkonfirmasi hasil yang ada. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya adalah bagaimana secara singkat kita melakukan critical appraisal terhadap RCT yang ada. Ada 3 langkah sederhana. Yang pertama adalah kita pastikan pertanyaan klinis kita, dan kita cari RCT yang mungkin bisa menjawab pertanyaan klinis kita tersebut. Step yang kedua adalah kita harus mengakses apakah ada risiko bias, dan apakah metodologi yang digunakan dalam RCT itu valid atau tidak. Dan yang terakhir, tentu kita harus lihat apakah efeknya signifikan atau tidak secara klinis dan dapat diaplikasikan pada populasi kita tentu yang sama dengan populasi RCT tersebut atau tidak. Saya mengambil contoh salah satu poten antiplatelet yaitu ticagrelor, karena memang dalam keseharian kita sebagai intervensionis, terutama yang bekerja di bidang koroner dan perifer, maka penggunaan antiplatelet dan antikoagulan itu memang sangat penting untuk kita kuasai bersama. Jadi, saya ambil contoh pertanyaan klinisnya adalah kita punya banyak pasien yang harus menjalani prosedur PCI, namun pasien-pasien ini memiliki kriteria high risk bleeding, seperti ada diabetes mellitus, usia tua di atas 70 tahun, dan melibatkan multivessel disease. Nah, pasien-pasien ini akan membutuhkan dual antiplatelet terapi selama paling tidak 1 tahun setelah tindakan kalau kita berkaca pada rekomendasi panduan yang terkini. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bleeding pada pasien-pasien yang high risk ini? Maka kita coba cari clinical trial RCT yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Kebetulan ada satu publikasi tahun 2019 pada populasi pasien yang menjalani PCI dengan high risk bleeding, dengan kelompok intervensinya adalah diberikan ticagrelor saja dengan placebo setelah 3 bulan pertama mendapatkan DAPT, dan dibandingkan dengan kelompok kontrolnya yang masih tetap mendapatkan dual antiplatelet sampai 12 bulan ke depan. Outcome klinis primernya adalah kejadian bleeding, baik type 2, 3, or 5, antara fase randomisasi sampai 1 tahun berikutnya, dengan time to event analysis. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat bias checklist. Mari kita lihat apakah penelitian ini metodologi randomisasinya sudah betul atau belum. Kemudian apakah kedua grupnya memang comparable pada fase awal setelah randomisasi. Kemudian kita juga perlu aware apakah studi ini double blind, dua-duanya baik patient maupun juga practitioners-nya, dan kita lihat apakah outcomes objektifnya di-assess oleh blind assessor. Juga tidak kalah pentingnya kita lihat apakah kejadian loss to follow up-nya ini banyak atau tidak, dan kejadian loss to follow up-nya ini apakah dijelaskan dalam metodologi dari studi ini. Dan yang terakhir, apakah studi ini menggunakan per protokol analysis ataukah intention to treat analysis. Kita coba kembali ke pertanyaan survei untuk mendetermine bahwa efeknya signifikan dan bisa digeneralisasikan atau tidak. Ternyata hasil survei kecil tadi menunjukkan bahwa lebih dari 40% menyatakan bahwa yang paling penting adalah the magic p-value. Dan juga yang kedua adalah perbedaan luaran primer yang bermakna.
Kita lihat pada studi ini. Jadi ketika dibandingkan kedua kelompok, ticagrelor plus placebo dengan plus aspirin, maka didapatkan bahwa 4% pada kelompok intervensi mengalami primary endpoint berupa bleeding. Sementara di kelompok pembandingnya, 7,1% yang mengalami kejadian BARC type 2, 3, or 5 bleeding. Dan penelitian ini kebetulan menggunakan hazard ratio, jadi ada beberapa cara untuk mengeluarkan efek outcome, bisa dengan hazard ratio, bisa juga dengan menggunakan relative risk. Keduanya lazim dipakai pada penelitian-penelitian RCT cohort. Dan juga tentu p-value-nya juga ada di sini. Sejawat sekalian, yang ingin saya tunjukkan adalah, yang pertama kita lihat hazard ratio-nya. Pada studi ini, hazard ratio-nya didapatkan 0,56 dengan 95% confidence interval berkisar antara 0,45 sampai 0,68. 95% confidence interval ini sangat penting untuk kita lihat. Kenapa? Kita harus lihat apakah 95% confidence interval ini melewati angka 1 atau tidak. Kalau melewati angka 1, berarti memang hasilnya tidak konsisten. Jadi variabilitasnya masih sangat lebar. Kita lihat pada studi ini, kalau hazard rasionya kurang dari 1, berarti kelompok intervensinya memang memiliki efek protektif terhadap outcome. Jadi hasil ini bisa kita baca sebagai kelompok intervensi yang diberikan ticagrelor plus placebo ini memiliki resiko lebih kecil untuk mengalami perdarahan, primary endpoint berupa perdarahan, dibandingkan dengan kelompok kontrolnya yaitu ticagrelor plus aspirin. Dengan kita lihat 95% confidence intervalnya tidak melewati angka 1 dan juga p-value-nya juga memang kurang dari 0,05 yang kita consider sebagai signifikan secara statistik. Semakin kecil range confidence interval ini, maka akan semakin reliable data dari yang dihasilkan dari sebuah RCT. Misalnya, di sini tertulisnya bukan 0,45 sampai 0,68, tapi misalnya 0,68 sampai 1,2. Itu berarti melewati angka 1, artinya tidak konsisten sebagai protective factor. Ada di kesempatan lain di mana dia juga malah memiliki angka perdarahan yang lebih tinggi pada kelompok intervensi dibanding dengan kelompok kontrolnya. Selain dengan hazard ratio, bisa juga di hasil RCT itu ditampilkan dalam bentuk relative risk. Ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak akan masuk ke dalam detail. Kalau hazard ratio itu menggunakan Cox proportional analysis, sementara relative risk itu menunjukkan selama masa studi event yang didapat itu bagaimana relative risk reduction-nya. Nah, dari apabila kita melihat relative risk, kemudian kita akan bisa menghitung yang disebut sebagai number needed to treat atau NNT. Dalam kasus contoh studi ini, kita bisa menilai bahwa number needed to treat-nya adalah jumlah pasien yang diberikan terapi kelompok intervensi untuk mencegah satu kejadian outcome bleeding yang memang menjadi primary endpoint-nya. Tentu kalau kita lihat pengertian ini, maka semakin kecil number needed to treat-nya akan semakin baik. Kebetulan pada studi ini, number needed to treat-nya adalah 33. Jadi kita butuh men-treat 33 pasien untuk mencegah satu outcome bleeding. Jadi teman-teman sekalian bisa menganalogikan pada studi lain misalnya. Ini ada contoh lain dari RCT yang tadi sempat saya tampilkan tentang IABP pada shock to trial. Di sini menggunakan relative risk dan kita lihat primary endpoint-nya adalah all-cause mortality saat 30 hari. Kita lihat bahwa relative risk-nya adalah 0,96 dengan confidence interval antara 0,79 sampai 1,17, artinya melampaui angka 1. Disinilah kita bisa mendapatkan menarik kesimpulan, bahwa kelompok yang dipasang IABP tidak bisa menunjukkan perbedaan mortalitas saat 30 hari dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena relative risk dan 95% CI-nya
memang melewati angka 1 dengan p-value-nya juga tidak signifikan. Dr. Sunaria dan sejawat sekalian, masih banyak isu yang mungkin nanti akan kita diskusikan. Salah satunya adalah kalau misalnya ada beberapa RCT topik yang sama tapi hasilnya berbeda, apakah kita harus melakukan another RCT atau bisa kita lakukan systematic review dan meta-analysis. Kemudian yang kedua, kalau hasil RCT ternyata berbeda dengan hasil yang non-randomized tapi berdasarkan data registry yang besar, bagaimana cara kita untuk mengconclude the issue. Dan yang ketiga, yang juga banyak sekali RCT-RCT dalam 5 tahun terakhir, apabila ada new modalities, baik treatment atau prosedur, apakah kita bisa menerima kalau RCT untuk menunjukkan new modalities treatment itu menggunakan desain yang non-inferiority. Mudah-mudahan nanti para panelis bisa membahas ini, dan sebagai take home message, saya kira mudah-mudahan contoh yang saya berikan bisa memberikan gambaran bahwa memang sebagai intervensionis kita memerlukan pemahaman terhadap RCT untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis yang ada dalam kasus kita sehari-hari. Terima kasih, Dr. Sunaria.